Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu sidang taklim yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan Allah di majlis zikir yang penuh berkah ini. Walaupun jumlah kita agak berkurang, mungkin sebagian masih di jalan atau sedang cari-cari lokasi. Kalau di Al-Hakim biasanya jam segini sudah padat ya. Mungkin di sana dekat dengan pantai sekalian, paginya jalan-jalan, tidak pulang lagi sampai sore ya, sampai siang. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali ya bahasan kita tentang ayat-ayat keluarga ya. Kemarin kita bahas Al-Baqarah 221 sampai 237 ya. Satu ayat yang surat yang membicarakan tentang perkara rumah tangga, keluarga, itu Al-Baqarah 221 sampai 237. Kita baru bahas satu ayat ya. Ayat 221 tentang memilih jodoh ya. Bagaimana Al-Quran menuntun ya kita memilih jodoh. Tentu bukan untuk kita, tidak mesti untuk kita ya, untuk keluarga, untuk tetangga, untuk kawan, kerabat, anak, cucu ya. Tentu kita yang yang harus, apalagi yang laki-laki ya, sebagai bapak atau sebagai saudara wali, ini sangat penting ya urusan memilih jodoh ini. Nah, setelah memilih jodoh, menikah, tentu ada konsekuensi, ada hak-hak, ada tanggung jawab, ada kewajiban. Nah, sekarang kita akan lanjut ayat 222 dulu. Ya, 222, 223 ya, di surat Al-Baqarah. Kita baca ayatnya. Al-Baqarah 222. Ya, Al-Baqarah ayat 222. Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa azah. Fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurna. Fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, dan mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang haid. Katakanlah haid itu penyakit. Maka jauhilah wanita atau istrimu ya di haidnya itu, ya di masa haid itu. Dan jangan mendekat ke mereka sampai mereka suci. Maka apabila mereka telah bersuci, maka datangilah mereka sesuai perintah Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang yang bersuci. Tuan-tuan Ibu ya. Ini mohon maaf Ibu ya, ini kita bicara hukum ya. Bicara aturan-aturan Allah. Ya. Kalau kita bicara fikih ini Ibu, ya memang bahasanya harus jelas. Ada aturan ya, kalau adat itu pasti sampiang. Kalau bicara adat, kita bicara agak lebih ya tertutup. Ya, ada samar-samarnya. Kalau bicara hukum, apalagi masalah fikih itu, memang telanjang. Ya memang bahasanya kadang-kadang harus jelas. Begitu. Ini salah satu persoalan yang tidak bisa dihindari bagi setiap yang berumah tangga. Akan ada masa seorang istri mengalami fase menstruasi, haid, dan itu sering jadi persoalan rumah tangga. Kau tidak mengerti? Ya. Apakah suami yang tak mengerti ataukah istri yang tak mengerti? Masa-masa haid ini sering jadi problem besar. Bahkan tidak jarang ini jadi sumber petaka menjadi perceraian suami istri.
perkara haid. Ya. Karena ini terkait dengan hak dan kewajiban nih. Ibu-ibu ya kalau sekarang udah aman lah. Ya, enggak aman, enggak masalah lah itu. Ya. Yang masih muda ya minimal ini pengetahuan tuh anak-anak ibu lah sampaikan itu. Karena ada aturan-aturan tuh. Jadi walaupun dia haid ya kewajiban tetap jalan juga tuh. Tapi Allah bikin aturan. Ya baik bagi laki-laki maupun perempuan ya. Karena sering jadi sumber persoalan di rumah tangga kalau tidak dipahami ya. Pasti akan haid ada citendaknya tuh. Tentu ada rahasianya tuh ibu. Kenapa ibu-ibu dihaid, ya dikasih haid bukan hanya untuk siklus ya biologinya itu, tapi ada hikmahnya kalau ibu nih ya di masa muda tuh haid, berarti si laki-laki dia berpuasa. Dia berpuasa. Dengan berpuasa itu nanti semasa itu datang kerinduan. Datang kerinduan. Nanti waktu berbuka itu beda rasanya tuh. Iya. Kalau makan kok lama ketika perut lapar ibu. Iya. Maka disuruh puasa ibu supaya menikmati makan tuh. Aduh hikmahnya karena laki-laki tidak paham nih ibu. Dia disuruh berpuasa supaya bisa merasakan nikmatnya makan. Suruh puasa dulu. Ada rahasianya tuh. Ya. Dulu ibu umat Nabi Lut, kenapa umat Nabi Lut mengalami penyimpangan seksual? Jadi perilaku homo itu bermula dari raja. Jadi raja ini ibu tidak ada batas dengan perempuan. Yang namanya raja lah. Suka-suka dia aja. Sehari entah berapa wanita dengan dia. Akhirnya dia bosan sendiri dengan perempuan. Maka dia coba yang baru. Maka pengawal-pengawalnya dibawa ke kamar. Ternyata beda rasanya. Akhirnya jadi penyakit. Itu gara-gara raja itu ibu. Awal homo itu raja dulu tuh. Raja yang sudah muak dengan perempuan. Karena pada puasa. Itu rasionya ibu. Dia gi haid dimasuk kami mudo-mudo tuh. Dia gi haid. Supaya kami berpuasa dan kemudian itu menjadi baru kembali. Ya. Atau aku ibu kini ada gi haid lah. Kenapa ada peduli lah nyalai? Kahit ayaw penanda lah masalah lah. Tuhan tuh bijaksana. Kenapa ibu sekarang ada gi haid lagi? Yang sudah berusia 50 tahun ada haid lagi. Ya karena memang tidak ada persoalan lagi. Ya toh. Jadi ada rahasianya. Jadi pasti di rumah tangga itu akan terjadi itu fase di mana ada perempuan istirahat dan laki-laki disuruh berpuasa. Tapi ada juga batas-batas yang dibolehkan. Yang mana tahu ada yang tidak mampu berpuasa itu. Ada bapak-bapak yang bisa bersabar 2-3 hari. Kalau datang ibu masa haidnya yang panjang, karena perempuan itu bisa saja haidnya sampai 10 hari. Bisa. Ada yang cepat 2-3 hari selesai, 4 hari normal. Ada sampai 10 hari, 12 hari tidak kering-kering juga dia. Ini bapak-bapak ini ada yang memang sehari pun susah bersabarnya. Ini nunggu 10 hari. Nanti bisa stres dia tuh ibu. Stres dia tuh. Itu tiang listrik lah, bantu orang tadi jauh ikut dulu. Maka ada solusi. Begitu tuh, ada solusi. Karena tujuan kita menikah tuh kata Allah di surah Ar-Rum ayat 21 tuh, litaskunu ilaiha. Supaya kita tenang. Sakinah namanya. Ya. Di surat Ar-Rum ayat 21 itu, menikah itu tujuannya sakinah. Supaya kita mendapatkan tenang. Dan masalah manusia ini Bapak Ibu, kata Nabi 2 saja. Masalah manusia itu 2 saja. Di antara 2 rahangnya, atau di antara 2 kakinya. Baina lihyaihi, atau baina rijlaihi. Hanya 2 saja masalah manusia yang paling besar kata Nabi. Kalau tidak di antara rahangnya, maksudnya masalah mulutnya, lidah, makan, atau masalah di antara 2 kakinya. Kalau yang 2 ini terurus, tenang manusia tuh. Itu maku ibu kalau daging makan antuk selesai kan? Kadang rahangnya lah selesai. Makanya curang berang-berang kok ajaknya makan. Antuk selesai mah.
Ya toh? Itu makanya mengecek kok sudah makan. Kalau makannya rahangnya lu selesai lah. Tak tanangnya loh. Yang kedua, antara dua kaki. Kalau itu diurus, tenang hidup manusia tuh. Tenang hidupnya tuh. Itu tujuan kita berumah tangga tuh. Nah, kata Allah, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu penyakit. Katakanlah begitu ya. Al-mahid itu azah, penyakit. Maka jauhilah perempuan itu di masa haid. Begini, haid itu bahasa Arabnya haid. Itu bahasa Arab tuh, haid. Hadha ya, yahidu. Masdarnya haid. Ini namanya masdar sarih namanya nih. Ini infinitif yang asli. Haid. Haid artinya darah yang keluar. Darah yang keluar pada masa menstruasi itu namanya haid. Haid. Nah, Allah tidak mengatakan haid. Mahid. Kalau mahid itu namanya masdar mimi. Masdar mimi ini 3 maknanya. Pertama haid, sesuatu darah itu. Yang kedua masa haid, zamannya. Yang ketiga tempat haid, makannya. Jadi 3. Jadi Allah tidak mengatakan mereka bertanya kepadamu tentang haid, bukan haid. Al-mahid. Karena haid dan mahid beda. Kalau haid darah saja. Sesuatu yang keluar itu namanya haid. Tapi kalau mahid 3. Darahnya, masanya, tempatnya. Nah, kata Allah, haid itu baik materi yang keluar, darahnya, ataupun tempatnya, ataupun masanya, itu penyakit. Begitu tuh Ibu. Jadi bukan darahnya aja yang penyakit, tempatnya penyakit juga. Dan masanya penyakit juga. Jadi haid itu kan darah telur busuk. Telur ibu yang tidak dibuai dia membusuk seperti telur ayam. Itu maka warnanya beda, aromanya beda. Kata memang darah penyakit. Azah namanya, penyakit. Dan di tempat haid itu, mohon maaf, itu sedang mengalami yang kalau nanti ada benda, itu akan banyak kemungkinan itu, ibu tahulah apa nama penyakit. Iya, karena dia beda apanya ibu ya. Ibu yang tahulah. Kadang susah saya menjelaskannya. Iya, ketika di fase itu tidak normal itu. Mohon maaf ibu ya, dindingnya itu tidak seperti biasa. Tidak seperti biasa itu. Ya, kalau dalam tidak menstruasi dindingnya itu kokoh. Itu makanya penyakit. Tempatnya itu sedang sakit. Maka jangan diganggu. Termasuk di masanya itu, ibu di masa haid itu sedang sakit. Itu kenapa Allah tidak menyebutnya haid tapi mahid. Jauhi perempuan, bukan darahnya itu yang dijauhi. Tempatnya itu jangan diganggu. Karena dia sedang tidak normal tempatnya itu. Dan masa-masa itu juga jangan mengganggu dia. Karena dia sedang tidak normal. Makanya ibu sedang itu sering emosional, pemarah, sensitif. Kecuali kalau cukup belanjur, agak kurang sensitif. Tapi kalau ala haid kurang lo belanjur itu tidak kawin kalau itu. Nah, jadi itu kenapa Allah tidak menggunakan kata haid tapi mahid. Jadi 3 yang Allah hukum di situ. Darahnya jelas penyakit. Karena itu ya sesuatu yang buruk yang pecah itu. Tempatnya sedang tidak dalam kondisi stabil itu. Ya, kalau juga ada sesuatu nanti dia bisa lecet segala macam penyakit itu nanti itu. Nah, yang ketiga di masa itu, makanya Allah mengatakan azah.
Haid itu aza. Aza, penyakit. Penyakit itu bahasa Arabnya bisa alam. Ada azabun alim. Sakit tuh. Coba nanti baca surat An-Nisa 104. Nanti baca di An-Nisa 104. In takunu ta'lamun, apa itu? Innahum ya'lamun. Coba di surat An-Nisa 104 kalau tidak salah. Ya Bu ya. Coba cek An-Nisa 104. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Di sana ada kata ya'lamun ya. Ya'lamun ini sakit ini. Alam itu sakit. Kalau kamu sakit, mereka juga pernah mengalami sakit yang sama. Maksudnya ini luka-luka di perang Badar. Kalau kamu luka-luka di perang Uhud, mereka juga pada luka-luka di perang Badar, itu maksudnya itu. Jadi alam itu sakit fisik. Itu makanya azab neraka itu alam, azabun alim. Karena yang diazab itu kulit. Sakit. Yang merasakan azab neraka itu kulit. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazukul azab, itu di An-Nisa 56 ya. Neraka itu disebut azabun alim karena fisik. Ya. Nah, Allah tidak mengatakan haid itu alam. Kalau Allah mengatakan haid itu alam, berarti yang sakit fisik doang. Tapi Allah mengatakan aza. Aza itu penyakitnya fisik dan psikis. Jadi ibu-ibu ketika haid itu memang masa-masa sedang tidak normal. Fisiknya tidak normal, perasaannya juga sama. Ya toh? Itu kenapa Allah mengatakan azab. Maka kata Allah, jauhilah perempuan itu fil mahid, pada 3 tadi. Jauhi darah itu, tempatnya, dan di masanya. Jadi memang di masa haid itu kalau bisa ya menjauh dulu. Karena bukan hanya fisiknya yang sedang sakit, ya perasaannya sedang tidak mood. Tidak mood. Perempuan yang itu sedang tidak happy dia itu. Coba gini, Bapak Ibu ya. Di Al-Baqarah ayat 187. Dibaca ya, Al-Baqarah 187. Itu menggauli istri ya. Itu perintahnya basyiruhunna. Nah, pergaulilah istrimu. Pergauli istri itu bahasa Al-Qur'annya basyir. Mau ya, kalau menggauli istri itu bahasa Arabnya jima. Allah tidak mengatakan jami'u, tapi basyiru. Al-Baqarah 187 tentang puasa itu. Ada kalimat ya. Fal'an basyiruhunna. Sekarang pergaulilah istrimu. Maksudnya di malam hari. Gitu. Menggauli istri itu basyir. Basyir itu coba buka kamus dari kata basara. Basara itu artinya gembira. Gembira. Makanya kabar gembira bahasa Arabnya basyiran wa naziran. Gitu tuh. Nabi Muhammad itu datang mubasyiran, bawa kabar gembira. Kabar gembira itu bahasa Arabnya busra. Kenapa menggauli istri itu basyir? Itu isyaratnya, bapak-bapak kalau datang ke istrinya, pastikan istrinya dalam keadaan gembira. Gitu. Jadi kalau ibu konya membudui, awak jauh-jauh lu. Iya. Itu tidak nyaman nanti itu. Makanya mendatangi istri itu tidak boleh ketika dia sakit. Karena dia sedang tidak gembira. Al-Quran mengatur dengan baik. Makanya apa-apa kalau kamaduk ke ibu, calik bantu ibu ko. Kalau alun fresh bantunya lah. Calik-calik jauh lu.
Begitu. Ya ibu lah terlambat tahu mah bahaya lah ya tu. Harus dulu lah umur 30 berajar merdeka kuah. Lah pensiun berajar merdeka untuk ilmu saja tu. Ya kan kalau praktek tak ada itu, boleh. Kalau kau berajar hukum-hukum itu ketika muda. Kalau gaya kalau tinggal dosa masa lama saja lah ya tu. Nah, tapi tak apa-apa lah. Karena Al-Quran mengatur hidup minimal jadi pengetahuan kita walaupun lah terlambat ya. Nah, memang begitu. Nah, itu kenapa menggauli istri tadi bahasa Arabnya, bahasa Al-Qurannya basyir. Basyir itu artinya gembira. Ya banyak laki-laki kau tak mengerti. Nya berpatokkan ke hadis Nabi. Kalau perempuan menolak, dilaknat malaikat. Itu dipakainya hadisnya. Sehingga ibu kau tak apa lah, tak ada pilihan lah. Gitu. Apa-apa kau lupa baca ayat kau. Jangan baca hadis tadi saya. Kalau ada apa-apa datang ke istri itu, istrinya menolak, dilaknat malaikat. Itu je pakai. Ni kau nak baca lah. Bahwa kalau mendatangi istri itu calik bantunya, gembiranya enggak. Tak gembira lah, jangan lu. Tunggu bergembira dulu. Gembirakannya dulu. Makanya balik hadiah dulu. Sogok lu. Lagi titik 1 juta lu, 2 juta lu. Alah senyumnya barulah. Itu. Ya karena begini ibu, itu melibatkan emosi, melibatkan perasaan ibu. Banyak walaupun kewajiban tunai, haknya diambil, tapi mereka tidak merasakan ada kepuasan karena perasaan tidak terlibat. Akhirnya dia mencari yang lain. Bapak-bapak kau mencari yang lain, secara fisik samanya, cuman sennya beda. Karena nanti aku agak lebih hangat. Nih kok manung-manung saya. Itu jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh itu. Apa paham mana tu ibu? Bapak-bapak kau kamu. Coba tanya ke bapak kau tak percaya? Kalau tidak ada respon, kami ku ibu hambar. Kalau ada respon ibu, tu makanya perlu happy dulu waktu. Tu makanya basir tadi tu. Betulah. Jadi kadang-kadang ibu-ibu kau jadi salah kalau ada apa-apa kau belanja di luar, ibu pereso dari ibu. Ya, bisa jadi ndak happy-nya. Ndak bisa mendatangkan mubasyarah di sana, kegembiraan di antara kita. Itu jangan anggap ibu remeh itu. Itu masalah serius. Itu makanya diatur baik-baik masalah itu dalam Al-Quran tuh. Karena Allah yang menciptakan kita dan Allah tahu persoalan kita. Ya. Saya kadang-kadang tidak membela bapak-bapak. Jadi kalau ada bapak yang buka saham atau buka cabang di luar, ibu jangan menyalahkan dia 100%. Ibu koreksi juga diri ibu. Berarti apa yang dia inginkan ibu tidak berikan. Al-Quran maka mengatur baik-baik. Begitu. Syukur-syukur ibu dapat suami yang memang imannya kuat, bentengnya kuat. Tapi kalau bentengnya lemah, itu jebol langsung tuh ibu. Kalau persoalan sepele itu. Ya, apalagi apa-apa yang mau sampai puluhnya lah mapan, piti lah banyak. Gampang dia ibu produksi kok tak payah RP-nya loh kok. Iyalah. Tapi kalau yang mau 30 kawannya masih selalu stabil ekonomi lah. Ya kalau lagi kok sekarang kemencari lihat deh kok dia kurang tak murah lah kok ya. Ya yang masuk-masuk sampai puluhan kok. Semua ambo kate kok. Kalau semua ambo ke bawa sampai 55 besok tu masih apa tu? Tak bisa ya lengah-lengah lo tu. Ya. Iyalah kalau boleh-boleh. Kau lama ni ibu kemah. Ibu sadakan kurang kau nak kena muai orang ambil lah kata. Nambah baban tu macam ni tak? Ayat tu. Yang muda-muda yang mau sampai puluhan. Kadang-kadang laki-laki ibu sampai puluh kau matangnya ibu. Pitinya banyak. Nya presisinya sedang naik itu. Cuma kok selingkuh tu terjadi umur 40 rata-rata tu. Ibu lah menganggap tu sepele. Itu masalah serius tu.
Itu ya perlunya belajar agama itu ya. Jadi kata Allah, jauhi perempuan itu haidnya, masanya, tempatnya. Makanya sebisa mungkin bapak-bapak, selama ibu tuh haid, yuk berpuasa total lah dulu. Kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, Allah hanya melarang al-mahid tempatnya. Itu yang paling pokok. Asalkan tidak di tempatnya. Di sini ada solusi para ulama. Boleh jadi ada sebagian ibu-ibu dulu ya, mendapati suami yang memang tidak bisa bersabar. Maka ibu bantu menyelesaikan urusannya. Selain fil mahid, selain di tempat haid. Ya, ibu bantu. Dan itu tidak masalah. Secara hukum boleh. Ini apa-apa kok mencari mangsanya, mencari bidikan. Ini pelurunya penuh. Caronya kosongkan pelurunya tuh. Itu caronya. Selesai tuh ibu. Iya. Itu jangan ibu anggap remeh. Kalau peluru kau banyak apa? Ya kamar mana nembak. Sebab kau tu mana masa? Iya. Aco ibu kosongkan pelurunya tuh. Dah tentu kamar menembak peluru dah doh. Jadi kalau jajannya ibu, dia pelurunya banyak. Ibu jangan anggap ringan itu. Itu masalah serius tuh. Ya rumah tangga aku makuk goncang, dia menganggap remeh hal yang serius tuh. Ya. Itu makuk Al-Quran mengatur tuh. Kalau tidak bisa dia bersabar, asalkan tidak fil mahid. Tuh tidak boleh. Fil mahid tidak boleh. Di tempatnya tidak boleh. Lain daripada itu boleh. Lalu kata Allah, wala taqrabuhunna hatta yathurna, jangan mendekat ke mereka sampai mereka suci. Yathurna namanya mujarrad. Yathurna itu suci, artinya darahnya selesai. Berarti kalau sudah darahnya selesai, sudah boleh mendekat. Jadi kalau sudah kering darahnya sudah boleh mendekat. Tapi belum boleh digauli sampai mereka tataharna. Jadi ada dua kata suci di sana. Satu yathurna, dua tataharna. Kalau tataharna ini mandi. Kalau yathurna darahnya kering. Kalau sudah darahnya kering, tidak apa-apa. Mohon maaf, mungkin dia mendekat, mungkin dia bermesraan, tidak apa-apa. Kalau darahnya sudah kering. Tapi belum boleh. Sebelum yang perempuan tadi mandi. Tatahara itu bukan suci, bersuci. Makanya bapak-bapak, belum boleh isi itu disentuh, digauli, kalau dia belum mandi. Kadang bapak kok tidak sabar loh. Iya tuh sebagian tuh. Malam misalnya kalau kariang darah aku, alah, mandi dulu lah, dah aku. Mandi dulu. Itu makanya ibu-ibu kalau sudah selesai darahnya malam itu bisa habis maghrib ibu, misalnya coba tanya orang di rumah. Ibu sudah satu kalau nak kaya kan ibu kan sebenarnya kalau nak kaya di waktu itu wajib kami ibu wajib sholat dengan itu. Ibu kalau keringnya habis bisa sucinya ibu mandi. Tapi ibu wajib kalau bisa sebenarnya. Di satu lebih cepat kewajiban tunai. Begitu dia ibu. Bohong loh, benar-benar selesai. Ya kan, mandi. Memang begitu. Nah, hukum-hukum Allah begitulah. Kalau sudah mandi mereka, maka mandi ini ibu cuma baca yang tahara. Jadi mandi wajib itu tahara. Tahara ini ibu dalam bahasa Arab namanya mazid dua huruf. Aslinya tahara.
Tahara itu artinya suci. Kalau tatahara bersuci yang sungguh-sungguh, maknanya takalluf. Makanya masih dua huruf. Artinya mandi junub, apakah karena haid, apakah karena berhubungan. Mandi itu mandi serius. Mandi serius. Makanya tatahar, mandinya mandi serius. Kalau Bapak Ibu tidak selesai mandi junubnya ini, maka ibadahnya jadi haram. Makanya ibu yang mandi junub, satu, tidak boleh bagian tubuh satu pun yang tidak kena air. Makanya ibu, kalau ada yang bermakeup, wajib makeupnya dibuka. Kalau tidak, kami pori wajah ibu tidak sah mandi junub, tidak sah wajib. Ada ibu ini kalau kadang habis lipstick, itu buka lipstick pun. Kalau lipstick itu waterproof, yang di air. Rata-rata kosmetik itu banyak yang pakai minyak. Make up tuh minyak tuh. Ibu pakai bata itu, kan ada pondasinya. Pondasi itu pondasi itu kan kalau dicat itu namanya apa tuh? Development. Makanya orang kalau pakai pondasi itu licin langsung. Padahal tuh banyak bolong-bolong memang. Tapi lah dipakai pondasi licin ada. Nah, baru di make up lagi dicat lagi. Aku ngaku setelah ini aku terkaji. Tapi kalau dibuka terkaji udah. Itu tak ada air itu kalau ibu mandi junub tidak sah itu. Tidak sah. Ya, ini pakai jadi pengantin baru, mungkin dia pakai make up, lalu nyawa berhubungan, itu mandi, ya, tidak dibuka make dulu dengan cairan itu, tidak sah itu. Kalau tidak sah mandi junubnya salatnya haram, ibadahnya haram, semua ditolak. Jangan ngeremeh ibu mandi junub nih. Itu ibu bahkan kalau berwudu pun lipstik ibu dibuka dulu. Karena bibirnya wajah itu, kan ibu bungku. Karena bibir ini jangan kira di bagian dalam nih, bibir ibu ini bagian luar nih wajah. Itu aku ibu hias. Jom aku ibu hias di ibu kok di luar, aku di dalam tidak hias. Itu yang dihias itu yang tampak lah. Yang kesuruh lah hias. Makanya pasang lipstik itu tadi lutut kan. Lutut kan sehari kita lutut itu. Maka itu kalau berwudu yang pakai lipstik buka tuh. Kalau enggak sah tuh. Karena bibir ibu tak kena air, itu water itu tadi anti air tuh. Ya. Nah. Lagi yang lipstik utama itu pasti akan air itu. Buka dulu, itu pasang dia. Mandi junub begitu pula, mandi junub itu mandi serius. Ya. Makanya mandi junubnya ada aturan yang ketat. Satu, kata Nabi, la taghtasilu fil ma'id da'im wa anta junuban. Tidak boleh mandi, tidak sah mandi junub di air yang tidak mengalir. Ini banyak pengantin baru ketahui nih. Ini honeymoon di hotel menginap. Ya. Di hotel itu kan ada tempat tidur yang ada mandi lalu kan? Rumah di rumah kamu rumah kamu ya. Kalau di hotel betap namanya pesawat rumah kamu itu. Kan kamu tuh suka mandi di kubang-kubang ada. Itu kan kesenangan nama tuh. Kamu punya uang 10 bangku atau aja itu, atau punya 9 loh. Kamu kan itu orang kaya. Jadi ibu kalau ada pengantin baru mandi jadi di batang tuh, nggak ada, beda atau batang. Sekarang kamu ke rumah aja itu. Itu tidak sah mandi ibu tuh, karena airnya tak mengalir.
Hanya harus mandi pakai shower begitu atau pakai timbul tuh. Kalau enggak sah salatnya nanti itu. Laki-laki dan perempuan sama. Soalnya ibu kalau ada yang pengantin baru anaknya lagi tahu gini, enggak sah ibadahnya ibu masa lalu disuruh kalau lagi tahu gini. Pak tua pun lagi tahu ya itu mau menikah ke kerjaan itu banyak kerjaan. Nah kalau kita lo detail masalah itu. Makanya bagus Bapak Ibu kalau ada yang kawaminan itu, panggi anak yang pinantu itu, panggi ustaz tolong jalin masalah-masalah mereka tua. Kalau masalah ringan kalau ibu ibadahnya tahu aja itu. Bertahun-tahun ibadahnya tidak sah kalau dijuluk tidak beres. Haram ibadahnya nanti. Ada betapa celakanya itu. Menggauli istri pun tak boleh kalau dia mandi junub dulu. Bagi beribadah. Ya. Jangan anggap ringan masalah mandi junub dulu. Jadi anak-anak ini di sekolah tak ada pelajaran itu. Mana ada pelajaran? Di MDA pun tak tahu saya tak ada apa. Nah kan anak-anak punya sampai SD belajar di MDA-nya. Ya masalahnya yang haid yang SMP SMA. Hanya ada belajar dengan kamu oleh. Yang nama mengatakan pengajian mereka adalah pensiun juga. Yang lama masalah yang boleh. Masalah kalau anak SMP dan SMA yang mahasiswa itu tidak beres urusan masalah ini ibadah dan agama itu. Makanya mandi junub itu mandi serius, ya bukan mandi ringan. Itu makanya disunahkan berwudu dulu mandi junub itu, supaya bagian-bagian yang tidak tersentuh air ketika disiram jangan wudu sudah kena airnya. Itu makanya mandi junub itu tidak boleh bertimbu. Kalau bertimbu itu bukan wudu, jadi ibu agak kuat ibu masuk ke situ. Musamal. Makanya kata Nabi tidak boleh mandi dari sisa junub orang. Kita gini, mati abu, ayi mati, ayi sembe apa? Oh berdua junub suami istri kan? Ayah apa mandi dulu? Ibu dah sah mandi ibu, terus siswa apa? Ibu dulu mandi, apa dah sah mandi terus siswa ibu? Mandi dari sisa junub orang tak boleh. Tak sah. Cuma cara lain kata Nabi dua, satu bagi dulu, masih tindakan mandi dah cik, mati ibu, mandi tak siswa orang itu. Atau yang kedua mandi bersama kata Nabi, berdua sekali mandi. Berarti di doa mandi dia sama tu mandi berdua lah, cara tak berhasil kalau berdua. Nabi itu dengan istri dia, dengan Maimunah, dengan Aisyah, itu kadang mandi berdua. Ya, tak balik, berhasil lah. Ya, kalau mandi berdua itu sendiri kamu itu mandi satu tu. Jadi airnya tidak bersama begitu. Nah, tapi kerja apa? Mandi berdua, banyak dimandi. Lalu kata Allah, Inna Allah yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat dan yang bersuci. Kenapa dua ini bisa dikaitkan di huruf ini? Pertama tobat. Karena di masa-masa haid itu banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Banyak. Ya. Banyak terjadi pelanggaran di masa haid. Baik oleh istri maupun oleh suami. Maka bertobat. Ya. Pasti ada pelanggaran di tindakan, ada pelanggaran di rumah. Minimal ibu ya kan cuek juga, total cueknya selama ini jadi bermaksiat juga. Ibu kalau pun haid, ibu tidak bisa cuek aja kayak bapak. Tanya juga apa yang bisa saya bantu. Ibu lah tutup pintu total. Apapun lah aku kan agak sakit karamannya. Aku mau bertobat ibu, karena hak beliau. Iya. Atau bapak juga memaksa jadi manusia juga tuh. Apalagi tempat yang tadi tidak disuruh oleh Allah, maksiat. Maka Allah cinta bertobat. Makanya paling banyak persoalan kita itu ya persoalan rumah tangga. Dosa kita terlalu banyak dengan soal itu. Nah, yang kedua Allah suka orang yang bersuci. Itu makanya nanti Allah tadi kalau mau menggauli istrimu bersuci dulu. Nah, maka ini menjadi aturan gitu ya. Kalau mau bergaul suami istri bukan hanya soal ini dia haid atau tidak, disunahkan berwudu terlebih dahulu. Karena Allah mencintai orang yang bersuci.
Karena mendatangi itu ibadah. Karena itu ibadah berwudu. Ibu cobalah kalau yang punya pengalaman. Kalau ada orang-orang ibu setiap mau mendatangi istrinya, baik suami istrinya, dua-duanya berwudu, biasanya anaknya selesai. Cobalah. Berwudu lah setiap berhubungan tuh, anaknya saleh. Karena suci, yang memulai dengan kebaikan ibadah. Karena apa-apa pun anak ini wudunya. Tapi diusahakan begitu. Allah cinta orang yang bertobat dan lalu ayat 223 kata Allah, nisa'ukum harsun lakum faktu harsakum anasitu. Istrimu itu adalah sawah ladangmu. Maka datangilah sawah ladangmu itu bagaimanapun kau kehendaki. Begitu ya? Satu, istri sawah ladang. Ini bahasa metafornya ibunya. Ibu-ibu ini sawah ladang. Allah sebut begitu. Kenapa ibu ini sawah? Kenapa ibu disebut sawah? Sawah ini banyak maknanya ibu ya. Ya Allah sebut begitu. Kan ayatnya udah lama ibu. Ya kan? Ibu aja yang baca sekarang mungkin. Itu lama ayatnya. Kenapa ibu disebut sawah? Ladang. Ada makna biologis, ada makna sosiologisnya. Secara biologis, kenapa perempuan disebut sawah? Karena sawah, ladang, hanya menumbuhkan yang ditanam petani. Itu sifat sawah. Kalau ditanam cabai tumbuh. Ditanam kacang tumbuh. Tanam bawang tumbuh. Artinya ibu-ibu tidak menentukan apa tanaman jenisnya. Yang menentukan jenis tanaman laki-laki perempuan bapaknya. Kan ibu sawah aja. Makanya secara biologi perempuan itu punya kode kromosom XX. Laki-laki XY. Nah, teorinya begitu. Kalau X ibu ketemu X bapak, perempuan. Kalau X ibu ketemu Y bapak, laki-laki. Jadi yang menentukan anak laki perempuan itu bukan ibunya, bapaknya. Karena ibu sawah aja, dia hanya menumbuhkan tanam petani. Jadi kalau ada anak ibu makan perempuan saja, bapak tidak boleh rewel. Itu sih mas. Atau pernah jadi orang baru, bapak yang salah. Kalau bibit apa itu sering laki-laki menyalahkan istrinya karena melahirkan anak dan sesuai harapan dia. Bahkan ada laki-laki ini menikah lagi hanya katanya untuk mencari anak laki-laki, kita perempuannya dari sini. Karena bibit itu jenis kelaminnya yang ditentukan bapak. Itu makanya perempuan itu harus sawah, ladang. Dia hanya bisa menumbuhkan apa yang ditanam. Itu kenapa anak itu milik bapak, bin fulan, bukan bin fulana. Karena yang punya tanaman, yang punya benih. Konsekuensinya itu. Gini, ibu ada sawah, digarap orang di kampung. Siapa yang wajib bayar zakat? Tergantung yang siapa yang punya benih. Kalau benih dari ibu yang punya sawah, ibu yang wajib zakat. Karena tanaman milik ibu. Kalau tanah benihnya dari yang menggarap, berarti yang menggarap wajib zakat. Karena tanaman itu tanaman dia. Tanaman milik yang punya benih itu makanya yang dihisap nanti di akhirat tentang anak bapaknya. Ibunya tidak dihisap. Yang dihisap siapa yang punya, siapa yang pemilik. Nah, makanya bapaknya yang dihisap itu makanya bapak lari nampak anak. Ibu tidak lari nampak anak. Yang lari nampak anak itu bapak. Karena dia yang punya tanaman. Begitu. Ibu tidak ada punya apa-apa. Itu makanya kalau bercerai mati atau bercerai hidup, anak tak dengan ibu. Kalau cerai hidup dengan suami, kalau cerai mati dengan walinya, dengan keluarga suami. Itu kaidah. Ibu menikah dengan laki-laki lain, ikut suami yang baru, cuman aku dia pergi urusan ibu sama suami, anak tidak tahu urusan ibu, beli kerjanya ibu. Anak tidak tahu urusan ibu. Ibu tinggalkan saja anak ibu, udah ibu lihat, ya tak apa-apa. Urusan ibu sama suami yang baru aja. Anak itu ada walinya.
Artinya bapak dari bapaknya atau saudara bapaknya. Karena dia yang punya benih. Ya, kalau ibu merawat anak bukan kasihan aja tuh, bukan karena kewajiban. Kasihan perasaan aja tuh. Kalau kewajiban tidak ada. Karena secara hukum tanaman milik yang punya benih. Siapa yang punya benih, maka dialah yang merawat tanaman. Kalau jawab dia. Karena ibu-ibu itu hanya sawah. Dia ada punya hak milik. Dia hanya menumbuhkan saja. Makanya ibu dinilai pahala ibu seberapa banyak yang ibu tumbuhkan. Itu makanya kata Nabi, menikahlah dengan perempuan yang suka beranak banyak. Karena pahala ibu dari jumlah yang ibu lahirkan itu. Itulah pahala ibu. Si bapak tanggung jawab sampai di akhirat. Makanya perempuan itu wajib sampai 2 tahun saja. Setelah masa menyusui selesai, bapak tanggung jawab. Itu makanya mama ini. Cerita Nabi Musa. Cerita Nabi Musa dengan siapa ceritakan Nabi Musa? Dengan ibunya kan? Karena dia di masa lahir. Nabi Yusuf, ada ibu Nabi Yusuf ceritakan. Bapaknya aja, karena Yusuf sudah mulai usia 8 tahun bersama cerita itu. Makanya dapat ibu lagi, urusan itu sudah selesai. Ya. Makanya jenis kelamin anak bapak yang menentukan dari ibu. Ya. Tapi kecerdasan perilaku memang ibu-ibu. Itu makanya Nabi Sulaiman, Nabi Ismail, apa sifatnya? Nanti baca di surah As-Saffat ayat 100 sampai 102. Fabasyarnahu bigulamin alim. Anak Nabi itu ada 2. Satu Nabi Ismail, satu Nabi Ishak. Nabi Ismail sifatnya gulam halim, anak yang lembut. Nabi Ishak sifatnya gulam alim, anak yang cerdas. Kenapa? Karena ibunya beda. Nabi Ismail Siti Hajar itu budak itu lembut. Cuma anaknya lembut Ismail. Siti Sarah anaknya Nabi Ishak, Siti Sarah cerdas. Karena ibunya cerdas, anaknya cerdas. Ishak. Cuma orang-orang Yahudi itu cerdas. Iya. Jadi kalau anak juara, karena ibunya cerdas, bukan karena bapaknya cerdas. Ya, ada awak kan enggak? Kalau juara 1 itu anak ayah. Kalau udah sampai juara anak bawah. Iya, makanya perempuan cerdas penting. Supaya keturunan cerdas. Itu makanya Nabi Ibrahim bapaknya 1. Tapi perangai apa? Sifat anaknya berbeda. Nabi Ismail gulamin halim, Nabi Ishak gulamin alim. Beda tuh. Karena ibunya beda. Jadi penting mencari ibu ya yang cerdas supaya anaknya cerdas. Itu bukan bapak. Tapi kalau perangai bapak. Kalau perangai bapak. Biasanya itu sama dengan bapak perangai. Jadi kalau anakku tak selesai perangai yang tanya apa siapa? Karena ada siapa? Kalau siapa itu ngomong itu. Itu makna pertama ya, istri itu sawah. Dia hanya menumbuhkan apa yang ditanam. Yang kedua, kenapa ibu-ibu disebut sawah, ladang? Itu memberi isyarat perempuan itu harus dirawat seperti sawah. Sawah itu bakunya bagus karena dikasih pupuk. Nah, dikasih air yang cukup, pencahayaan. Sawah itu sama orang jahe, coba tergantung perawatan. Ada sawah kok balunya adanya, ya kan? Dan pada dipupuk, itu juga sang itu, dan tumbuh itu tanaman dengan. Makanya ibu-ibu kok perlu perawatan, perlu air yang cukup, perlu pupuk yang cukup. Perawatannya itu yang piti asalnya sehat. Ibu kok bahasa jadi pupuk yang banyak, air yang banyak, ya kan? Bekening pakai, kawin transfer, kawin, itu sehat. Kalau mulai pupuk kurang, asupan lagi kurang, ada edo itu. Tahajud kan pengaku itu. Makanya ibu-ibu tuh walaupun jam malam tahajud, tapi kalau terlambat transfer kan edo.
Gitu loh. Jadi ibu kumpul itu disehatkan. Asa cukup berlanjut ibu sehat. Nyok asam urat kolesterol lagi, kalau kadang ini mulai kurang. Cuma aku ibu las bensin itu lanjut cakap pakai cepat. Kadang ini tidak turun mulai. Banyak kok apa kok la bensin lah kena sering dia baca jadi ibu. Lanjut. Ya kadang-kadang ada orang apa boleh. Ada apa kuku jadi itu boleh kurang. Itu aku menyehatkan ibu begitu. Istri Nabi, istri Nabi itu pada demonstrasi gitu. Nanti baca ibu kenapa turun surat Al-Ahzab 28. Ya, Nabi disuruh Allah menceraikan istri beliau. Allah suruh. Ya, Nabi disuruh ceraikan istri semua. Suruh. Wa usarrihun nasarahan jamila, ceraikan mereka. Karena istri Nabi itu pernah demo, karena tidak pernah dapat amin sejak menikah dengan Nabi tidak pernah dapat barang aneh, zina. Makanya katalah itu pun naturid dan hayat dan dunia wazina tak apa amin umat yang pun. Panggil mereka kalau mereka minta emas juga kasih emas, tapi ceraikan dari sini. Ya, ini yang memprovokasi itu Hafsah. Ya, amin. Ya karena isi Nabi pun sejak menikah tidak pernah pakai amin. Sementara ibu-ibu di Madinah itu banyak kayu-kayu suaminya pakai amin. Ibu-ibu pun sejak dulu sampai kini tidak beda-beda. Asal pakai amin itu gaji gitu. Dia tidak kata itu tapi menggawi uang. Kalau payarisan dia pakai kalau itu baju itu kadang langgannya itu. Biasanya ada ibu pai sembahyang sama tadi itu pakai aminnya apa? Balak. Itu takbir ihramnya beda sih. Kalau yang tak pakai amin capek. Allah. Sudah pakai amin. Ya pakai amin dah. Allah. Begitu. Akhirnya isi Nabi pun tak tahan. Namun itu kalau isi Nabi minta perhiasan. Nabi bukan tak mau kasih, cuman Nabi sudah memilih akhirat. Kan Allah sudah katakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad kalau kita mintalah apapun dikasih Allah. Tapi Nabi tidak mau pada akhirat khairul laka minal ula. Tapi kalau kau pilih akhirat lebih baik. Nabi sudah pilih akhirat. Isi Nabi tidak mau dunia juga. Maka kata Allah ceraikan mereka. Tapi si Nabi kemudian sadar tobat, tak mau dia lah jadi si Nabi daripada dan sampai amin itu berarti di sini. Kalau si Nabi itu masuk surga sampai itu amin itu banyak. Kalau di surga itu tidak kadang amin ibu. Lantai amin, kerikil amin, batu amin, sekasu amin, tidak amin sesuatu. Amin sesuatu, amin itu ada punya ada amin putih, ada amin jauh ada amin coklat, macam-macam amin. Yang terus punya amin itu. Biarlah tak apa-apa, sabar dulu gitu. Tapi itu artinya memang ibu-ibu nih kalau materi sudah bermasalah, biasanya memang ya kondisi jiwa dan fisiknya bermasalah. Itu makanya kalau ingatkan laki-laki istri itu sawah, nah perlu perawatan supaya sawah kawan dan dirancang perlu sawah kawan. Ini waktu mencari sawah kawan itu merawat, awak enggak. Tentu beda lah dengan sawah kok. Sawahnya kan sama itu. Ibu itu waktu rancak glowing, dia rawat di suaminya. Ngaji bikin perawatan jutaan. Awak pada tari, saya hari ini tak beda lah sawah itu waktu itu. Itu waktunya apa-apa, perlu kali buku dirawat. Kalau boleh ada flek-flek hitam langsung kubur. Kalau tidak apa-apa tuh isi kawan udah putih itu. Ibu tuh masih banyak. Tanya saya mau tanya Pak Ibu. Gaji ibu itu perawatan maka dokter kulit ketika kita sekali perawatan itu dimutuskan. Aku kan mencintaimu apa adanya.
kurang ratu apa ada saya tidak ada. Apa ada? Tak kira lah perawatan. Tapi ibu yang sudah 50 tahun di atas itu ya tidak perlu lagi. Ibu yang lalai 55 ke bawah semuanya. Ada kalau dokter kecantikan ini. Kalau ibu langsung ibu dari 55 apa? Tidak ada pengaruh. Ngapain begitu? Serah kamu. Masa ibu di akhirat wajah dunia itu api memang. Karena ibu lah dunia. Dia masuk ini manusia aku seperti tanaman. Nanti baca di surah Al-Hadid 20. Ya. Ibu di Al-Hadid ayat 20 surat 57 ayat 20 ya. Nah. Ibu kita ini melewati fase seperti tanaman kata. Pertama tubuh, setelah tubuh hijau, setelah hijau kuning, setelah kuning layu, ya, begitulah kata Allah. Masa tumbuh sudah selesai masa tumbuh, masa cantik sudah selesai, masa hijau sudah habis. Ibu tidak tambah hijau, besok mau kuning. Coba kau ibu, kalau dulu kalau kita bersadar, orang masih tapi bersadar kok kemudian kau itu. Yang lakunya bukan sama hijau itu cuaku di kamar rawat lah. Dia akan pada hijau itu. Yang ibu pikirkan setelah ibu nanti layu jatuh jadi sampah, wajah akhirat sudahlah wajah dunia sudah. Yang sampai 10 tahun rawat lah. Itu sawah. Supaya sawah kawan jadi mencak pada sawah. Kata Allah, karena istrimu sawah, datangilah mereka bagaimanapun kau kehendaki. Ini memang bagaimana itu ya. Al-Quran itu memang tahu lah dengan kita. Memang Allah menciptakan tahu dia dengan kita. Jadi soal ranjang itu kita yang atur. Ya. Bagaimanapun kau buka. Artinya yang penting basyir ada kesenangan, happy, bahagia, kepuasan itu perlu dihadirkan. Itu makanya anasyikum. Betapapun kau mau, selama di tempat yang tumbuh, itu kuncinya. Kalau tempat yang tak bisa tumbuh, tak boleh haram. Selama tempat tumbuh silakan. Itu aturannya begitu. Ya. Itu kenapa ini agak begini ya. Apa kata Nabi? Jangan kau datangi istrimu seperti keledai mendatangi pasangan. Maksudnya apa? Tak ada basa-basi. Benar? Penalti kali itu. Itu ada di situ ya aturan itu. Kan itu ibadah. Kata Nabi mendatangi di situ ibadah. Jangan daripada berpahala itu. Ya. Yang kalau kita mengikuti aturan Allah. Ya. Nah itu soal kewajiban ya di kamar. Nah ayat 224 sampai 227 itu tentang Ela. Ela itu kalau ada istri yang tidak menunaikan kewajibannya, suaminya bersumpah dan tidak perlu berkau lagi. Ada akan terjadi begitu. Istriku menolak penjangnya, banyak alasan. Tiap datang waktu ini ya capak penjangnya. Kalau begitu si suami akan marah tuh, akan mengeluarkan kata-kata tertentu, kata itu jadi hukum. Namanya Ela. Itu ayat 224 ke bawah sampai 227. Tentang Ela namanya. Seorang suami ketika jengkel dia mengatakan sesuatu ke istrinya karena istrinya menolak apa segala macam, maka ada keputusan hukum nanti. Nah, itu makanya semua diatur. Pasti terjadi itu. Pasti terjadi. Ya. Ini suami dah datang, hanya laki lah. Apa punya jengkel suami itu. Nanti ada hukum-hukum tuh. Cuma kalau apa-apa dan ibu jengkel ke istri, tolong kita dikasih orang-orang dulu. Itu ketelongsong, itu ada hukumnya. Ya. Maka kalau rumah, kalau Pak Berak, cak Pak. Kalau ada kalimat yang Pak katakan, nanti jadi konsekuensi hukum kalimat. Dan bisa lebih buruk keadaannya nanti itu.
Pokoknya marah yang paling itu dia, pokoknya Nabi kalau marah kecil antum. Makanya ketika Aisyah dituduh selingkuh, heboh di Madinah tuh Aisyah berselingkuh, Nabi diam. Nabi tidak menegur Aisyah. Ya, Nabi marah ke Aisyah, marah Nabi bukan percaya dia selingkuh, dia keluar tapi dari kandung tidak izin. Marah Nabi. Sampai Aisyah itu menangis, sampai Aisyah itu tidak mau makan, tidak mau tidur 3 hari 3 malam dia. Karena tadi ditegur oleh Nabi. Sampai datang dia ke bapaknya, ternyata Isa di depan rumahnya. Sampai Abu Bakar itu sedih pula dengan anaknya. Ya, memang Isa itu ini jiwanya halus. Kalau dari ditegur dari Nabi itu nangis, maka tidak mau lalu. Kalau ibu kan tidak. Dasar ini lalu gitu ya. Maka gitu ya. Oh, nanti sapu dapat ngecap. Kalau nggak keluar, ya. Kalau Isa ada itu, kan disapu tapi nangis, bisa makan dah lalu. Kalau orang di lembut, kalau itu jauh lah. Nah itu ibu ya. Nah kalau tenda nanti lagi kita lanjut ya tentang sumpah dan tenda ini. Apa hukum-hukumnya kalau bersumpah, apa kewajiban isi dalam masa sumpah itu nanti. Ya, nanti kita lanjutkan. Kira jam 11 ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Silakan. Waalaikumsalam. Namanya Juno. Itu tak. Ya. Ya kalau nak tahu tak apa-apa, aku tahu deh. Itu nggak tahu. Nah, itu memandang namanya. Yang harus tobat. Makanya kalau ibu misalnya ayah SMP, ya, caranya bagi dulu. Kalau udah bagi dulu, ibu mandinya duduk, duduk ibu mandi. Itu artinya tukang siram. Oh, kalau ibu berdiri nanti kali bercipkan badan ibu itu masuk ke sana. Itu yang mustakmal karena kalau ibu nak mandi dulu tidak apa-apa. Misal begini, ibu haid, sudah selesai darahnya, mau mandi junub. Bapak ini tidak junub mandi biasa. Lalu bapak mandi dulu. Ibu boleh mandi dengan sisanya karena yang pertama tidak mandi junub. Airnya tidak air mustakmal. Ini air ini mustakmal kalau dipakai untuk bersuci. Kalau air yang tidak dipakai untuk tidak bersuci, bukan mustakmal namanya. Tadi kan konteksnya habis berhubungan, ibu jodoh, bapak jodoh, ayah SMB ya, ibu mati menunggu siswa orang itu. Ibu nggak apa-apa, yang mandi dengan sisa yang besar. Supaya tidak jadi sisa dibagi dua dulu. Kalau tidak mandi bersama, berarti tidak ada satu mandi kedua. Itu solusinya. Ya kalau sudah tobat selesai. Itu makanya saya katakan hal-hal begitu tuh orang menganggap tidak penting, tapi itu dampaknya buruk. Dan itu biasa kalau kita mandi di dalam kondisi tadi itu mati lampu atau apa perbedaan mati. Mandinya dibagi. Abang itu dibagi dulu airnya. Nah, maksudnya ember tutup, baru mandi dibagi tadi. Apa mandi dari yang tadi itu siswa. Gitu. Mau begitu aturannya. Tapi yang sudah berlalu yang kedua itu sudah dimaafkan karena nggak tahu. Ya itu. Biasanya di adat ya ada yang saya lihat, yang saya juga ini ya saudara, dia habis menikah, habis balik ya, misalnya balik, terus udah gitu suaminya, si suaminya kan udah sangkut, terus dipulangin jam 4 subuh
Ya ada memang di beberapa negeri itu ada aturan. Jadi kalau sudah menikah itu tidak boleh langsung kayak aku nak dulu bak awan, bak awan dulu. Di situ kota itu besok pagi pulang ke masjid. Nah hari ketiga baru tinggal. Itu ada biasanya, tapi yang ciduk itu rumah. Ini pakai apa? Kalau itu kan tidak masalah juga suami istri. Cuma itu adat namanya tuh. Tidak apa-apa juga. Yang tidak boleh itu diharapkan. Sebelum 3-4 hari itu tidak boleh harap, tapi tidak boleh itu. Kalau dia mau silakan kita halal. Cuma tuh mengikuti aturan prosesi adat aja tuh. Bakawan sama cuma biasanya itu malam cuma 2 hari. Tapi ya pagi pulang. Besok di hari kampe boleh tinggal situ. Gitu. Tidak apa-apa boleh aja. Itu biasa aja. Masih ada ibu pak soal ini? Silakan ibu yang bertanya. Silakan ibu ya. Mendatangi sawah dengan berat. Tapi kan kalau kita biasa melahirkan akibat perkosa, apakah masaknya itu tanggung jawab suaminya juga atau sedikit? Nanti kemarin pernah dengar kalau misalnya anak di wanita itu kan masaknya kan ibunya ya, bukan ibu bapaknya. Tapi kalau seandainya dia anak hasil dari perkosaan itu kemana Ustaz? Apakah tetap jadi atau jadi ibunya? Anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah, apakah hasil itu suka sama suka atau perkosaan, anak itu tidak punya hak nasab ke bapak. Makanya anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah itu binnya fulana, ibu. Maka segala sesuatu nanti terkait dengan ibunya. Nafkah ibunya, bahkan zakat fitrah pun ibunya yang wajib. Di akhirat pun nanti dipanggil dengan nama ibunya, bukan nama bapaknya. Kalau dia hubungan suka sama suka menikah, tapi sudah ada tujuan. Kalau perempuan si bapaknya tidak boleh menikahkan anaknya itu, karena bukan anaknya. Walinya wali hakim. Ada juga orang sebagian karena malu dinikahkan juga anak dia jadi wali, tidak sah, karena tidak ada wali yang itu. Kalau tidak punya wali menikah tidak sah, nanti anaknya berzina pula seumur hidup. Tambah lagi dosa bapaknya. Memang risiko bilang ini masa lalu, memang itu dosa saya. Saya akan menambah dosa lagi. Maka kamu menikahnya dengan wali hakim bukan dengan saya. Walaupun saya bapakmu secara biologis, tapi secara sayang saya bukan bapakmu. Tapi dosa-dosa saya bertobat kepada Allah. Ada yang tak malu masalah depan dosanya lebih. Serahkan ke wali hakim. Tak sah. Maka ada sebagian bapak ibu yang hamil itu dinikahkan, atau langsung saya boleh. Tidak menikah itu tidak sah sebenarnya itu. Dalam jumhur ulama itu tidak sah menikahi perempuan yang dalam keadaan hamil itu. Ini menikah itu untuk melapin malu saja itu. Tetap tidak boleh bergaul suami istri. Lelaki anak itu berulang nikah dia. Baru sah nikahnya. Tadi itu menikahi wanita hamil tidak sah. Wanita hamil tidak sah dinikahi sampai anaknya lahir. Walaupun ada sebagai kecil pendapat ulama membolehkan selama bapak itu yang menghamili, yang itu yang menikahi itu. Tapi jumhur tidak. Ya, ulang balik nikahnya. Tidak boleh dia serumah, tidak boleh bergaul. Karena belum suami istri, kira sah. Nikahnya tidak sah. Menikahi wanita hamil tidak sah. Wanita hamil baru sah dinikahi kalau anak kita lahir. Itu makanya ibu kalau diceraikan suami, kita bahas ayat itu tentang perceraian ada anak ini. Ibu diceraikan malam ini oleh suami ibu, besok anak ibu lahir, ibu boleh menikah besok.
Kalau ida ibu habis, ibu diceraikan malam ini, siang ini diceraikan nih. Hamil ibu ke 9 bulan lebih. Besok pagi kado lama lahir anak ibu setelah anak itu boleh menikah hari itu juga. Walaupun ibu masih nifas, boleh menikah. Kalau tidak sudah habis, bergaul setelah suci. Kalau nikahnya sudah sah, karena sudah anak dah lahir. Ya, yang anak ibu lagi ada kapaknya dia lagi, yang punya benih dari ibu. Masa nifas boleh menikah, akad nikah boleh. Karena yang menikahkan itu dari ibu betul, itu ayah ibu. Menikahi wanita haid boleh, yang dari itu menggauli wanita haid. Ini adalah dijadwalkan menikah tanggal situ akan nikah, undangan tanggal semacam, ya ibu haidnya. Tidak ada masalah nikahkan saja. Tidak ada syarat akan nikah itu harus suci. Suci itu syarat bergaul. Kalau akan nikah boleh aja wanita haid di nikah. Kalau tadi wanita hamil memang tidak boleh. Kita tuh selesaikan anaknya lahir dulu. Nah. Jadi kalau nanti dia menikah pun dengan yang menghamili dia tuh tetap setelah lahir ulang balik nikahnya. Nah karena ini jangan terjadi itu ya. Tak ada masalah sudah menikah dulu. Berzina seumur hidup dia. Belum lagi dosa yang lalu itu belum diampuni, apalagi dosa dia sampai mati. Nanti sering terjadi di banyak terjadi yang lagi di kota-kota besar. Kalau di kampung ada masih buat di masjid. Ya. Malu-malu tidak ada mau azab yang pedih atau mau selamat. Karena mau menikah. Setelah menikah itu tidak ada bergaul, tidak ada rumah. Hanya untuk malu aja tuh. Pulang nikah wanita, akan nikah itu tidak perlu di tempat ramai juga. Di kamar aja 4 orang. Bapaknya, si laki-laki itu saksi 2 orang. Tak perlu pula dapat terbuka akan nikah. Bisa ibu mau ulang nikah, mau ulang nikah itu di kamar saja. Apa yang perempuan itu si suami tadi, itu saksi 2 orang lebih, ulang saja. Kalau di kamar saja, tadi kakak kau bagaimana mereka lah salah, tak? Apa yang lo ketika itu? Diulang dia. Zina seumur hidup kan. Walaupun ada sebagian ulama yang berbeda, itu minoritas. Begitu. Saudara, silakan. Kan apakah sama ini punya sama anak dari hasil perkosaan? Sama. Bedanya satu sukarela, punya kan misalnya udah kena dosa karena dia dapat hasil dari perkosaan. Jadi kan dia saya harus mengatakan anaknya nasab dia juga menanggung supaya melihat anaknya dia udah sakit tadi. Ya, mungkin Allah tahu, mungkin dia dengan cara begitu nanti dinaikkan surganya oleh Allah, ampuni dosanya. Ya, kan dia bukan keinginan dia korban. Berarti dia tidak ada dosa itu, yang berdosa itu perkosa itu. Kalau si perempuan tadi mungkin dengan cara begitu dia ampuni dosanya, surganya dinaikkan oleh Allah. Dia bukan keinginan dia korban, dia dicelakai namanya. Kecuali suka sama suka, nah, bukan diperkosa, sama-sama berdosa dua-duanya. Tapi kalau yang tadi kan dia akan berdosa. Anak itu kan ada konsekuensi tidak salingan aja. Ya tetap ibu yang ibunya dia tanggung jawab. Nasab ke dia. Ya karena anak yang dalam akad nikah itu mati bapaknya walaupun menikah dengan ibunya mati bapak dia ada dapat warisan dari harta bapak itu. Karena bukan anaknya. Kan syarat dapat warisan ada hubungan nasab. Dia ada punya nasab. Kecuali ibunya yang mati belum dapat warisan. Kalau bapaknya yang mati dia dapat warisan. Ini bapak ini menikah dengan ibunya, tetap dinikahi, tapi anaknya lahir dalam hukum dasar nu. Mati bapaknya, anaknya tidak dapat warisan, cuma dapat hibah boleh, wasiat boleh, warisan tak. Nah itu buruknya. Itu makanya saya katakan anak awak yang produksi itu kalau bisa capek nikah, capek nikah. Itu buruk dampak ini. Ya, kalau seperti yang terjadi pada anak perempuan. Silakan.
junub. Mandi junub itu sesegera mungkin. Itu makanya tadi kalau mereka sudah bersuci, maka datangilah mereka. Faiza tatahharna. Pakai fa ya. Fa. Faiza tatahharna. Pakai fa. Fa itu cepat. Jadi setelah darahnya kering, cepat mandi, itu makanya pakai fa. Fa itu maknanya takkid, segera. Itu kenapa mandi junub tidak boleh ditahan lama-lama. Maka dulu orang ngecek kalau mandi junub boleh kalau rumah leh. Kau tanah yang tidak tu kau menumpah bawa. Itu menakut-nakut itu. Itu maksudnya memang kita tidak boleh menunda mandi junub. Kau lupa sembahyang itu. Makanya mandi junub itu sesegera mungkin. Walaupun ada Nabi pernah menunda junub di bulan Ramadan, Nabi sahur dulu baru mandi. Tapi itu tidak selalu untuk menunjukkan kebolehan orang boleh berpuasa dalam keadaan junub. Jangan boleh salat. Kalau salat mandi dulu. Tapi ibu pun saja pun salat belajar bersama ibu. Ibu sama sekali azan pak. Kok mandi ibu dulu? Jadi sahur. Kalau sahur ibu dulu, lah jadi orang sahur bisa saja mandi kemudian betul. Tidak apa-apa, sahur dulu. Karena saat puasa tidak ada harus mandi junub. Boleh ibu makan sahur dulu walaupun sedang dalam keadaan junub. Boleh. Besok kalau kita sama subuh baru mandi junub. Gitu. Oh tidak mesti mandi dulu baru makan sahur. Tidak, makan sahur dulu baru mandi. Kecuali waktu lapar. Mandi dulu. Ya itu pasti terjadi itu. Nabi sedang mengalami lagi kita. Biasa aja. Jadi kalau memang terlambat jago duduk dulu, makan sahur dulu. Azan betul tidak malam kan kalau sebelum subuh dia mati itu. Tidak apa-apa. Imsak dalam keadaan junub boleh. Yang dilarang junub itu satu, salat. Dua, megang Quran, megangnya dilarang. Kalau baca ada. Ibu kalau baca Quran tanpa megang boleh. Pakai adat tuh. Pakai atau jual HP, kalau jual HP boleh kalau tak musab, yang musab nih. Ini musab nih. Makanya suhu lembaran ini. Kalau jual HP tak masalah. Makanya kalau itu tak boleh dibawa kamar mandi nih, kalau itu suci. Kalau HP tak boleh dibawa kamar mandi nih, kalau jual HP. Kalau ada Quran, saya itu tak Quran, itu namanya memori program. Kalau program di HP, Quran tak boleh ke kapal lombok kan. Di kapal lombok ada Quran walaupun hanya. Apa kalau pakai kamar mandi, kok karena itu. Walaupun ada Quran di kita. Nah, yang tak boleh itu PKM ini kita suci. Wahai, duduk masuk masjid. Karena saat masuk masjid apa? Suci, salat 2 rakaat. Kamu kalau masuk masjid jangan duduk. Kalau nak salat 2 rakaat. Berarti suci itu. Itu makanya katalah wala junuban ila abiri sabil, nanti baca di An-Nisa 43 itu. Tak boleh masuk masjid orang yang junub kecuali seperti menyeberang jalan. Ibu misalnya tadi ada air, ibu pengajian, lalu pulang 3 HP. Itu balik masuk itu, ibu bahaya ibu. Ibu boleh masuk seperti orang menyeberang jalan, kancang, aja masuk dalam keluar. Karena orang lain tak boleh berada di masjid. Itu yang saya katakan tuh, saya tidak menganjurkan akad nikah di masjid. Bukan tak boleh. Karena kalau akad nikah di masjid itu banyak nanti persoalan. Saya tidak melarang, tapi saya tidak menganjurkan akad nikah di masjid. Bukan apa-apa, satu kalau masuk masjid, salat, baru duduk, satu. Cari deh supaya akad nikah di masjid. Apa yang sholat sunnah? Bahkan memulai pun langsung saya masuk ke masjid. Yang kedua, kalau salat masuk masjid itu berwudu maksudnya itu. Kan salat itu wudu.
Artinya siapapun yang masuk masjid berwudu lah. Alaika wudu tidak masuk ke tamu-tamu. Lagi ibu lah pakai ini ambil wudu. Tiga. Itu betul sudah akad nikah tuh. Adalah acaranya foto-foto. Macam buat laki perempuan. Pakai cincin pula. Amin. Laki-laki. Amin harap. Ditambah lo pakaian ibu-ibu. Kadang tak selesai. Ditambah lo. Jadi boleh jadi ada yang haid. Karena kebutuhannya maksudnya. Tidak ada sunnahnya pula menikah di masjid. Nabi sabari istri beliau, tidak satu pun di masjid. Anak Nabi perempuan dan teh, tidak ada yang menikah di masjid. Tidak ada sahabat menikah di masjid juga. Cuma kalau di masjid, ikuti adabnya. Karena ini bukan rumah, ini bukan hall, bukan mall, ini bukan tempat-tempat hiburan. Ini rumah Allah, ada aturan masuk ke sini. Cuma kan ini kan itu, dengan kalimat saja itu seperti trennya gitu. Sadeh artinya. Dulu orang di kampung sama sisu menikah di rumah ya Pak. Ibu apa tahu sini ibu kota kan di masjid nikah jarang. Di rumah ya. Langgan di rumah tangga. Don. Aku di masjid menikah sama ibu saya. Tidak dong pokoknya. Tidak ada menjamin di masjid itu kelanggan. Persoalannya bukan dilarangnya itu banyak ketentuan yang harus diikuti masuk masjid yang tidak diikuti oleh orang. Itu maka saya tidak merekomendasikan akan nikah di masjid itu. Ya namun orang sebanyak antara apa mengendalikan. Boleh jadi monotik yang diundang pun non-muslim pula. Hanya masuknya tuh mungkin tidak tahu apa non-muslim boleh berapa muslim. Dan banyak masalahnya. Rumah aja di gedung aja, tapi di hotel atau di gedung berkota nikah langsung balik ke rumah aja. Nah kalau mau di masjid ikutilah aturannya. Tak apa-apa, silakan lah bagus lah di masjid kalau mau mengikuti aturan. Nah, tapi kalau nak mengikuti aturan, menutup pintu mudaranya lebih utama. Ya, karena jadi dosa apa lebih wahai masuk masjid juga. Karena kita tidak tahu. Ya kan? Nah, karena ayatnya jelas di An-Nisa 43 itu. Jangan engkau mendekati salat dan tempat salat kalau junub. Illa abiri sabil, kecuali seperti orang menyeberang jalan saja. Berarti duduk tak boleh. Boleh perempuan haid masuk masjid seperti menyeberang jalan. Berarti menyeberang jalan itu tak duduk. Sekedar masuk saja lewat. Gitu. Nah, karena itu ketentuan Allah begitu. Silakan. Ya. Nah itu, mereka datang karena takut dia tidak keluar. Harus ibu-ibu pamongnya cek siapa di antara kalian yang sedang haid, ada lokal khusus, ada penugasan khusus. Tidak bergabung pula dalam masjid sama yang tidak haid. Ini sebulan mereka pesantren tidak pada absen di masjid, tidak mungkin tidak haid anak SMP nasional. Makanya yang ada pendapat-pendapat, katanya ada sebagian mengatakan perempuan haid boleh masuk masjid karena sudah ada pengaman. Dulu katanya tidak ada pengaman, itu pendapat. Kalau ayat tadi di An-Nisa 43 tadi, jangan kamu mendekati salat dan tempat salat. Tempat salat itu dipahami masjid karena ada kata abiri sabil, kecuali seperti orang yang menyeberang jalan. Berarti bukan mendekati salat, karena mendekati tempat salat tuh, masjid tuh. Kalau junub, boleh-boleh haid junub kan? Junub. Kan aturan Nabi kalau kamu masuk masjid salat. Berarti yang salat yang suci.
pahami itu bahwa yang masuk masjid itu tak boleh yang haid. Karena salat 2 rakaat. Non muslim tak boleh masuk masjid. Walaupun sebagai mengatakan itu untuk masjid haram saja. Tapi Al-Quran mengatakan innamal muslimuna najasun. Orang muslim itu dalam amal sangat. Ini tempat suci, tidak boleh. Allah sebut begitu. Ya. Karena itu kan dicari solusi. Yang haid ada tempat khusus. Yang non muslim ada perlakuan khusus. Nah, pasti kena ini aturan syariat begitu. Ya. Ya kalau dilanggar nanti kan konsekuensinya kalau hukum dilanggar kan dosa. Ya kalau tak patuh juga ada konsekuensi dosa. Sering saya katakan itu gunanya guru pamong memastikan siapa yang suci, siapa yang tidak suci diperlakukan secara khusus. Mungkin kelasnya dibedakan. Itu makanya kalau bisa pesantren Ramadan itu bukan di dalam masjid, ada lokal-lokal khusus dibikin. Seperti ruang-ruang TPA, MDA. Karena itu ruang suci. Iya. Kalau di MDA nggak apa-apa, ruang TPA nggak apa-apa, sama dengan kelas biasa. Kecuali SD itu. SD pun anak-anak kelas 5, semua ada yang haid itu ada. Anak-anak ini capek haid itu. Ya, ada makannya gini macam-macam. Dulu kan aku ibu doang kan, pulang dia haid. Anak-anak ini makan macam-macam, aku capek haid itu. Yang pengaruh makannya pengaruh cuaca tuh bisa mempengaruhi orang untuk dewasa. Orang Arab tuh umur 9 tahun lagi haid. Ya, karena dia makannya untuk waktu uyur. Nah, masih ada apa terakhir nih? Kalau sudah soal politis itu selesai. Kita bicara aturan, ya ada kan teksnya, ayatnya, hadisnya. Bahwa ada yang melanggar itu urusan dia. Tak bisa, mentang-mentang orang semua sudah begitu. Kalau ini teks mengatakan ini haram, semua orang mengatakan itu pun halal tetap haram. Coba nanti baca di surah An-Nisa ayat yang ke 100. Ya, Al-Maidah 100. Al-Maidah ayat 100. Kata Allah, "Qul la yastawil habisu wat tayyib walau a'jabaka kasratul hadisiyah." Al-Maidah 100. Tidak sama antara yang buruk dan yang baik, sekalipun yang buruk itu mencengangkanmu. Ya, Al-Maidah ya, 100. Ayo. La yastawi al-khabisu ya beda satu ya. Jadi baik buruk itu kata Allah bukan ditentukan jumlah orang. Kita sering berargumen, lah satu orang itu tidak bisa baik karena banyaknya orang. Baik buruk itu berdasarkan apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Semua orang melakukan itu tak jaminan itu baik. Dan berdalil dengan banyak orang itu tidak boleh begitu. Lah satu orang minum khamar atau satu orang lagu kepo itu satu orang mengatakan tak bisa satu orang jadi dalil lebih. Ya, pokoknya kan menteri agama ini nggak boleh itu, tidak bisa menteri agama boleh itu tidak bisa jadi dalil. Kalau Al-Quran mengatakan itu haram, ya haram. Walaupun semua orang melakukannya, tidak bisa banyak orang menjadi dalil. Kalau kan itu ditentukan tidak ada surang itu kan. Ya kan tidak awak itu, orang kecil turun. Itu beralih mengambil jalan itu tadi.
Iyalah. Ibu separuh ibu ambil jalan macet orang sampai lalu orang punya. Ibu pantang tenda gadang tengah jalan tu. Salim tu. Tapi jawab kan dia tu. Jawab kan satu orang dia tu. Tak bisa satu orang tu baru jadi baik. Kan sering katakan, bapak ibu bayar dia berada di jalan tu bayar situ orang lalu. Cari orang tu cicil. Kalau tak halalkan tu akan lagi ibu tu tak halalkan terganggu haknya tak halalkan lah. Ibu bayar situ. Cari orang tu cicil dia kira. Karena jalan tu dah punya awak, tu punya orang banyak kau ambil tu. Apa bedanya kita dengan korupsi sekarang? Berada di jalan tu, kini dulu aku kata 80-an tak ada orang di jalan berada. Di rumah. Pelaminan di rumah. Itu kan kini tu baru berada di jalan tu. Kalau Sabtu Minggu kan sama-sama lah. Tapi tenda tu dah sehari 2 hari kalau Pak tadi hari kami itu mah hari Rabu kan adik bongkarnya saya dengar itu cuma Sabtu kan jalan tengah. Maaf ya ada apa maaf ya perjalanan Anda terganggu. Tak maaf ya jadi doa. Kan bisa jadi begitu kan? Kalau orang minta maaf kan maafkan. Lagi lagi itu supaya anda orang penting orang. Ya bayar dengan amal kita berdosa jadi. Mana lagi bayarnya itu? Nah syukur-syukur itu dari komplek berada. Kalau di komplek kan ada hukum itu. Jangan awak warga apa? Ayo kami warga aku cicit yang melalui itu. Oh, aku kabar ada, aku pakai jalan awak diizinkan, dipahalkan. Ibu kami dah warga yang ngomong di jalan itu. Tapi kalau jalan ada kok, apa yang menawi uang sebanyak anda punya orang suka pakan kok? Iyalah, tak mau tahu nanti itu. Berada di rumah awak kita bagi gitu, di halaman tidak ada masalah itu. Daripada ibu mengganggu orang banyak, syukur ibu kalau di komplek, kan banyak pengalihan jalan. Nah, yang melalui jalan itu tidak halalkan. Oh, itu kan jalan ibu pak, di blok itu kan jalan ibu pak. Ayo kita pakai ibu berada selesai dengan sampai ibu lalu halalkan itu. Ini dah ada ibu biasa deh. Mana ibu tu? Kailah kalau gitu. Tapi jangan datang ke saya pak, orang kota Padang satu pun. Ayo kami dah cici orang. Udah menjadi balik orang tapi ini. Ya kan orang ini kalau hak orang itu buat dia, bagi tidak benar. Kalau tidak menghalalkan masalahnya, kalau dihalalkan aman. Nah begitu. Ya kini jawab situ lah. Kalau lah banyak orang cukup kok satu urut itu. Ini kerja salah. Itu makanya kata Allah tadi, walau a'jabaka kasratul hadis, sekalipun yang buruk itu banyaknya mencengangkanmu, tak bisa banyaknya orang menjadi patut satu baik. Yang baik kalau Al-Quran mengatakan walaupun surah mengajar baik, walaupun buruk itu semua orang mengajarkan buruk, kata banyak orang jadi zalim. Awak kan kalau ditanya orang kalau salah, kan adanya surah Muhammad satu orang. Kita satu. Apa gitu? Itu terakhir itu tadi. Pasti namanya tuh. Tidak sah. Kalau ada bapak, dia tidak sadar bapaknya. Dia menikahkan anaknya tidak sah. Karena wali itu harus adil caranya. Wali itu harus adil. Bukti dia adil, dia mengikuti perintah Allah yang wajib itu adil tuh. Kalau dia tidak salah itu wali pasif namanya. Yang wali pasif tidak boleh menikahkan. Walaupun apa kandungnya, walaupun menikah ibunya tidak ada persoalan masa lalu lah. Tetap tidak boleh menikahkan anaknya karena dia pasif. Syarat jadi wali itu adil dan adil itu minimal kewajiban. Salat 5 kali puasa Ramadan, asal dengan guru itu kerja itu adil lah itu. Kalau yang sudah namanya kesan itu. Tapi saat menikah yang namanya itu tidak sah kan itu wali pasif, namanya tidak wali adil. Kewajiban Allah aja ditunaikan lah. Nama kau mundur. Ya kalau sesuai tuh. Tak sah namanya nikah itu. Karena soal wali itu adil. Dan kalau wali tidak adil, tidak wali namanya itu. Dan tidak sah nikah kalau tidak ada wali. Kasih wali adil. Itu konsekuensi dan sesuai itu lah. Jadi dipasui menikah dengan anak. Kasih itu wali adil.
Lagi kalau nak sembahyang itu pasti masuk neraka apa? Iya. Nanti gua baca surah Al-Mudaththir 42 43. Ya. Al-Mudaththir 42 43. Penduduk neraka ditanya, kenapa kalian masuk neraka? Jawabannya satu, kami tak salat. Karena itu. Dan kenapa kalian masuk neraka? Lam naku minal musallin, dulu kami tak salat. Ya memang begitulah pentingnya mengetahui buku agama. Aku ini kalian yang anak sani kan bagi nasihat semua itu. Agak bahaya di sini. Memang begitu. Dan cukup ibu. Terakhir bu ya. Oh ini pengantin baru. Ini berapa pesta, pakai make up. Waktunya mandi buka make up, nyokot dasar suruh dasar. Merkaba itu dua. Dalam hadis Nabi merkaba itu ada dua. Manama au nasiya an salatin fal yusalliha idza zakara. Siapa yang tertidur atau lupa, maka salatlah ketika ingat atau bangun qada. Dua yang ibu lupa, yo mana lupa yo. Dan ibu tadi yo nak sembahyang ibu rumah salat, ibu rumah lalu kamu malam dengan dia aku lupa dari lain. Ibu salat zuhur di malam itu. Ibu di malam itu waktu ingat salat zuhur, qada namanya itu. Lupa. Bisa jadi begitu ibu. Saya pernah mengalami itu. Saya pernah diundang ya di satu pertemuan di hotel jemput. Jemput dari santri. Di sana pas sudah selesai. Wah itu budak orang langsung ini segala macam. Anak pulang sih ikut rumah salat. Lupa itu. Lupa. Besok siang sekarang baru main salat. Ya salat ketika itu. Terkata namanya. Usalli fardal isya'i arba'a raka'atin qada'an. Bukan adaan lagi, kalau adaan di waktunya. Usalli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan tuh guys. Kalau ibu lupa qada'an, dia qada'an namanya. Apa yang kita kalau ibu pulang dari luar kota, ibu di mataku ada maghrib subuh, masuk datang kembali. Masa jamnya ada kembali. Tak kalau jam 8 ibu jago subuh, pas bangun ibu sholat subuh qada namanya. Tapi itu barangnya tidak ada situ loh. Itu make up buka make up tuh. Itu make up dia. Orang kabayu saya mau, saya dosa make up deh. Itu sudah. Sudah kalau dalam make up matinya. Tidak bisa ada alasan kecuali itu barangnya di luar kota. Ibu barangnya pestanya anak ibu kita di Padang, anak ibu orang Padang. Baik barangnya itu tinggi ibu. Nah boleh yang menjamak namanya. Tak apa loh jamak. Qada itu dua saja. Kalau dia tak lupa atau tidur. Kalau sekarang nggak ada qada kalau dokter operasi pasien direncanakan operasi itu selesai menjelang maghrib. Setelah maghrib harus selesai operasi balik. Tak boleh dokter meninggalkan pasien nyawa. Tetap dia mengerjakan operasi walaupun sampai jam 10 malam lewat maghrib, nanti dia mengqada maghrib. Menyawa. Dia mengqada. Tak berjamak, karena berjamak itu musafir. Nah, sebagai mengatakan tidak qada namanya itu. Ya. Tapi yang tadi itu gara-gara make up itu di qada atau dijamak, tak ada dalilnya. Hah? Ya enggak apa-apa, mah masalah itu terlalu ada. Salat dulu. Kecuali caranya gini, kalau dia mau wudhu menjelang make up. Menjelang wudhu, pakai sarung tangan. Apa saat zuhur akan salat lain. Gitu. Jadi kita ganti. Matahari dari subuh.
Nah, begitulah Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan di ayat 224 ya, tentang kita ayat sumpah-sumpah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka